Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menghantarkan tentang kajian tauhid ini. Ketika kita sudah memahami dan mengenal bahwa Allah cuma yang wujud semata-mata, maka disitulah dikatakan al-abid wal ma'bud wahid, bahwa yang menyembah dan yang disembah itu adalah satu. La yazkurullah illallah, la du'aan illallah. Tidak ada lagi yang ingat melainkan ingat itu hanya Allah. Tidak ada lagi yang berdoa itu hanya Allah. Tinggal kita lagi ya, cara kita mengeluarkan bahasanya. Kalau kita mengeluarkan bahasa itu dalam bahasa syariat, maka pakailah bahwa seorang hamba yang meminta bermohon kepada Allah. Jadi gunakan bahasa syariatnya, hamba yang memohon kepada Allah. Kalau kita naikkan di hakikat, siapa hamba itu sebenarnya? Yang dikatakan hamba yang berdoa itu adalah Muhammad. Maka bahasa hakikatnya Muhammad berdoa kepada Allah. Kalau bahasa ma'rifatnya kan hanya Allah semata-mata. Siapa Muhammad itu? Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya aku. Kalaulah Muhammad itu tiada lain nyatanya aku, maka Allah lah yang berdoa untuk dirinya sendiri. Lalu muncul pertanyaannya, untuk apa Allah itu bermohon dan berdoa untuk dirinya? Ya, Allah itu berdoa untuk dirinya adalah untuk merahmati dan meridhoi akan dirinya sendiri. Untuk apa Allah merahmati dan meridhoi akan diri sendiri? Kalau memang dia berdoa itu untuk menunjukkan kesempurnaan akan dirinya. Untuk apa Allah itu menunjukkan kesempurnaan akan dirinya? Kan dia cuma segala-galanya yang besar, yang terpuji. Maka pada puncak seperti itu, la sautun wala harfun. Tidak ada lagi sebuah pertanyaan yang mesti dimunculkan lagi. Jalani aja lah, kalau berdoa ya berdoa saja, tetapi jangan kita yang merasa diri kita ini yang berdoa. Nah, kalau di bahasa ma'rifatnya tak boleh lagi disebutkan sebuah pertanyaan. Ini yang Ustaz sampaikan tadi. Sesuatu kita yang sudah paham, namanya masjid, namanya musolah, langgar dan surau, jangan dijelaskan juga mana yang langgar, mana yang masjid, mana yang musolah, mana yang surau. Padahal kita ada sholat di situ. Nah, jangan ditanyakan juga lagi. Mau sholat sajalah, begitu bahasanya. Ketika kita sudahlah paham al-abid wal ma'bud wahid, la yazkurullah illallah, la du'aan illallah. Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang menyembah, tidak ada yang ingat melainkan hanya Allah. Maka ketika itu cukup diam, tak ada sebuah pertanyaan yang muncul di dalam benak dan pikiran kita. Memang dia cuma, kalau dizahirkan juga, maka turunkan dia ke bahasa hakikat atau ke bahasa syariat. Bahasa hakikat, siapa yang menyembah, siapa yang berdoa? Yang menyembah dan berdoa serta berzikir itu Muhammad. Siapa yang disembahnya, siapa yang diingatnya, siapa yang dipujinya? Yang disembah, yang diingat, dipujinya adalah Allah. Turunkan dia dalam bahasa syariat. Siapa yang menyembah, memuji dan berzikir serta berdoa? Ya hamba, ya makhluk. Siapa hamba? Hamba itu tiada lain adalah aku. Makanya hamba Allah, aku Allah. Begitu Pak memahaminya. Ya. Yang penting Bapak Ibu, setelah kaji ini telah kita dapatkan, bahasa Ustadz berdoa itu kepada diri sendiri. Ya, jangan berdoa itu keluar diri Bapak Ibu. Berdoa itu ke dalam diri. Makanya ketika Bapak Ibu baca Allahumma, ya kan? Allahumma itu maknanya Allah Muhammad. Nah, kalau Allahumma itu maknanya Allah Muhammad, mana yang Allah, mana yang Muhammad yang sudah nyata pada diri.
Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Maka kumpulan Allah dan Muhammad dan Allah, zahir dan batin, itu yang disebut namanya dengan insan. Makanya meminta itu ke dalam diri sendiri. Itu rahasia yang sebenarnya. Jadi tetap berdoa Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu berdoa, jangan ada keakuan diri Bapak Ibu pula yang merasa diri Bapak Ibu yang berdoa. Nah, sekarang Ustaz balikkan lagi pertanyaannya sama Bapak Ibu untuk menghantarkan ini. Ketika diri Bapak Ibu tidak ada lagi di situ, ya, hanya diri Allah saja semata-mata yang wujud. Pertanyaan Ustaz, ya, siapa yang bersyariat? Siapa yang bersyariat? Siapa yang bertorikat? Siapa yang berhakikat? Siapa yang bermakrifat? Allah. Kalau sudah paham kita, Allah itu yang bersyariat, berterikat, berhakikat dan makrifat, maka kata-kata syariat, terikat, hakikat dan makrifat itu tidak ada lagi disebut. Memang dia apa juga lagi. Nah, makanya syariat, terikat, hakikat itu terhimpun dia di dalam makrifat. Ya, di dalam makrifat itulah ada hakikat. Di dalam makrifat itulah adanya torikat. Di dalam makrifat itulah adanya syariat. Inilah maknanya. Syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, hakikat yang sudah bermakrifat. Nah, bulat di situ. Itulah maknanya la sautun wala harfun. Tidak ada kata dan suara, hanya dia semata-mata. Jadi makna tidak ada kata dan suara, hanya dia semata-mata. Bukan kita tidak berkata Bapak Ibu ya, bukan kita tidak beribadah, bukan kita tidak beramal, bukan kita tidak sholat, bukan kita tidak berdoa, bukan kita tidak berzikir. Tetap beramal, tetap beribadah, tetap berzikir, tetap berdoa, tetap sholat. Akan tetapi pahami bahwa sesungguhnya yang berzikir, yang beribadah, yang berdoa itu bukanlah nyatanya akan diri kita, akan tetapi yang berzikir, berdoa dan sholat itu nyatanya akan diri Allah semata-mata. Nah, kalau ada kita merasa kita yang beribadah, yang sholat, disitulah letaknya fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang sholat. Maksudnya orang yang merasa dirinya lah yang beramal, orang yang merasa dirinya lah yang beribadah, orang yang merasa dirinya lah yang sholat. Maka orang yang merasa dirinya beribadah, beramal dan sholat itu neraka wil. Jadi yang neraka wil itu adalah orang yang tidak merasa dirinya yang beramal, beribadah dan sholat. Namun dia tetap sholat Bapak Ibu. Tetap sholat, Ustaz kan sholat, Bapak Ibu kan sholat. Walaupun Bapak Ibu sholat, Ustaz juga sholat. Tapi jangan ada keakuan diri kita yang merasa diri kita sholat, berdoa dan berzikir. Jangan ada diri kita yang merasa diri kita ini yang berjalan, duduk dan berbaring. Hanya Allah semata-mata. Itu yang tidak boleh diungkapkan. Kalau diungkapkan, ini dalam proses belajar dan mengajar. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita Ustaz. Banyak saya mendengar, apakah dari yang kata orang tuan-tuan guru di sini maupun di YouTube, setelah mendengar segala penjelasan Ustadz, kenapa terbuka YouTube daripada uraian Pak Ustadz? Langsung apa yang menjadi pertanyaan selama ini kurang lebih 30 tahun yang saya pendam itu keluar, termasuk penjelasan barusan Bapak tadi. Semuanya. Salah satu yang luar biasa mengesakannya Allah dan Muhammad itu.
Tidak ada yang ada mengeluarkan hal itu dengan dalil maupun hadisnya. Setelah dari Ustadz, setelah terbuka keluar semua, dan alhamdulillah saya dapat apa yang menjadi pertanyaan dalam hati saya itu terjawab. Nah, berkaitan dengan penjelasan Ustadz tadi, yang syariat Allah, yang tarekat Allah, hakikat Allah, marifat Allah, saya hanya minta supaya dipraktekkan dengan sholatnya itu bagaimana. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, ya. Di dalam praktek sholatnya, ya, Ustadz ingin menghantarkan antara thariqat, hakikat dan makrifat. Nah, ini saya antarkan dulu. Ya. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman di mana mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Jadi di dalam ayat ini, yang bisa khusyuk di dalam sholat itu adalah orang yang beriman. Kalau orang beriman yang bisa khusyuk di dalam sholatnya, ya, sebenarnya dikatakan orang yang beriman yang khusyuk dalam sholat itu orang yang beriman yang bagaimana? Makanya Nabi mengatakan, yang dikatakan orang yang beriman itu adalah antuk minu bi ru'yatillah. Orang yang beriman yang khusyuk sholatnya itu disebabkan karena dia sudah mengenal, berliqo dan bermusyahadah dengan Allah. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Kenapa Nabi sampai mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah olehmu Allah itu seakan-akan kamu melihatnya. Makna ka'annaka itu sebenar-benarnya tuh. Sembahlah olehmu Rabbmu yang bernama Allah sebenar-benarnya kamu sudah menyaksikannya, sebenar-benarnya kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau kamu belum mampu memandang dan menyaksikan Rabb yang kamu sembah itu, belum mampu kita menyaksikan Rabb yang kita sembah itu, rasakan, hadirkan ruhani dan perasaanmu bahwa Allah benar-benar menyaksikan akan dirimu. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, bahwa Allah melihat dan menyaksikan dirimu di waktu berdiri. Apakah hatimu hadir kepada aku atau tidak? Aku tahu itu Allah. Pada saat ruku, pada saat sujud, dan pada saat duduk, apakah hatimu hadir kepada aku atau hatimu hadir kepada dunia dan nafsumu? Aku tahu, kata Allah. Kenapa? Aku yang menjadi rahasia akan dirimu. Ini mesti dipahami. Makanya di dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 99, kalau nggak salah Bapak Ibu benar itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu benar-benar terbit di dalam hatimu itu suatu keyakinan. Jadi kalau menyembah Allah itu mesti yakin Bapak Ibu. Kalaulah menyembah Allah itu mesti yakin, lalu yang dikatakan yakin itu bagaimana menurut Nabi sebenarnya? Yang dikatakan yakin menurut Nabi adalah al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu seperti apa kata Nabi? Iman yang sempurna itu al-imanu antuk minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu kamu sudah menyaksikan Allah zahir dan batin, nyata senyata-nyatanya pada alam dan sempurna pada dirimu. Maka ayat itu kalau dipahami maknanya secara makna hakikat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah itu benar-benar kamu sudah menyaksikannya nyata pada dirimu. Nah, itu maminya.
Lalu bagaimana kita mendudukkan di dalam bahasa tarekat tentang sholat? Makanya orang-orang yang duduk pada makom tarekat, orang-orang yang duduk pada makom tasawuf, dia selalu menjazamkan, mengitikadkan ke dalam hatinya sebelum takbir, la maujud bil haqqi illallah, la sami'an bil haqqi illallah, la basiran bil haqqi illallah, la mutakaliman, la aliman, la khadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi illallah. Artinya tidak ada yang wujud pada diriku ini hakikatnya adalah Allah. Tidak ada yang mendengar, yang melihat, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup pada diriku melainkan hakikatnya Allah. Sudah mantap dia Bapak Ibu, itikad ini, tak ragu lagi. Di situ sudah dinafikannya dirinya, baru dia Allahu Akbar. Itulah rahasianya. Kenapa Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu akan Rabbmu, ketahui olehmu akan Tuhanmu. Bagaimana kita mengetahui akan Tuhan? Apa kata Allah? Ketahuilah Rabbmu itu dengan kulima la ilaha illallah. Bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui, mengenal dan memahami Allah itu dengan kulima la ilaha illallah? La ilaha illallah itu dua tuh Bapak Ibu. La ilaha illallah. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. La ilaha illallah itu nafi dan isbat. Nafi itu mentiadakan, la ilaha tiadakan. Nafi kan itu. Illallah isbatkan, tetapkan. Kalaulah la ilaha illallah itu nafi dan isbat, ada yang dinafikan, ditiadakan, ada pula yang ditetapkan. Pertanyaannya, mana yang Bapak Ibu nafikan pada diri, mana pula yang Bapak Ibu isbatkan pada diri? Nah, kita ingin mengenal Tuhan tuh dengan la ilaha illallah tuh. Nafikanlah pada diri ini, yang dinafikan itu adalah tubuh dan nyawa. Nafikan pada diri ini tubuh dan nyawa. Maksudnya, kalau Ustadz uraikan, dicencang-cencangkan itu, tidak ada yang wujud pada kulitku, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Itu nafikan. Illallah isbatkan, sesungguhnya yang wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku hanya Allah semata-mata. Makanya ketika kita duduk di tarekat, disitulah kita selalu, kadangkala Bapak Ibu mungkin pernah lihat, kalau ndak cok sering, Ustaz tidak sering tapi ya cok. Jadi di dalam kita mau takbir itu prakteknya itikad dulu. Nah, la maujudan bil haqqi illallah, la sami'an, la basiran, la mutakaliman, la aliman, la khadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi illallah. Baru Allahu Akbar. Itu di tarekat. Lalu bagaimana? Nah, lihat di hakikat lebih halus lagi. Tidak ada itikad. Nah, tidak ada jazam-jazam. Dalam duduk di hakikat, sebelum takbir, nah, saksikan Allah lebih dahulu. Kalau sudah tampak Allah nampak Tuhan tu, sudah nyata Allah tu terlihat sama Bapak Ibu, dalam hati Bapak Ibu, barulah takbir Allahu Akbar. Ustaz beri contoh. Ketika Ustaz masih di dalam perjalanan mau menuju hotel ini, lalu Bapak Ibu mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Silakan masuk Ustaz. Ustaz masih di jalan tuh. Yang kedua, Ustaz telah sampai di depan hotel tuh. Lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Masuklah Ustaz. Pertanyaannya, mana yang paling pas, yang paling cocok
mengatakan, "Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz?" Maksud Ustadz, ketika Ustadz masih di dalam mobil dalam perjalanan, atau ketika Ustadz telah sampai di depan hotel nih, baru "Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz?" Maksud Ustadz, mana yang paling pas, yang paling cocok menyampaikan itu? Setelah sampai, udah nampak Ustadz, dah terlihat Ustadz, baru bilang, "Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz?" Maksud Ustadz. Begitu di dalam takbir. Kalau lo nampak tua-tua aja nyangkik je tangan, Tuhan tuh lo nampak langkik je tangan tuh. Saksikan Allah lebih dahulu, lihat Allah dahulu, pandang Allah itu lebih dahulu pada diri ini. Kalau sudah terpandang, sudah terlihat Allah itu pada diri, baru Allahu Akbar. Makanya memandang dan menyaksikan Allah itu dalam pandangan hati, dalam pandangan rohani. Disinilah letaknya. Fanahkan sekalian alam dan lenyapkan sekalian yang wujud pada diri. Kalau sudah hapus, sudah fana sekalian alam, dan sudah hapus dan telah fana pula sekalian diri dan segala yang wujud dalam pandangan hati, ketika itulah hati mampu memandang bahwa segala yang wujud, segala yang nyata pada alam dan diri, itulah kezahiran nyatanya akan diri Allah itu. Rupanya Allah lah segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya Allah. Akan tetapi kesempurnaan memandang nyatanya Allah pada segala-galanya dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, tiada lain sempurna jualah pada diri ini. Diri inilah kesempurnaan nyatanya memandang Tuhan. Rupanya diri Bapak Ibu adalah kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah itu yang sesungguhnya. Ketika itu langsung Allahu Akbar, dan terpandang baru lihat diri. Inilah yang maksudnya melihat Allah itu pada maqam Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Nabi itu melihat Allah pada maqam Sidratul Muntaha. Sidrat itu artinya sadar maknanya. Muntaha itu penghabisan, udah tertinggi itulah kesadaran Tuhan yang sudah nyata pada diri itu. Jadi kalau udah sadar Tuhan saja yang ada lagi pada diri, itu maknanya Bapak Ibu sudah menyaksikan Tuhan itu pada Sidratul Muntaha. Itu duduknya di hakikat. Nah, sekarang duduknya di makrifat. Kalau sudah duduk di makrifat, hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang ada secara mutlak dan tunggal, tak ada wujud yang lain lagi selain daripada dirinya. Segala yang ada adalah nyatanya akan dirinya, dan sempurnanya akan nyatanya dirinya, tiada lain adalah diri Bapak Ibu itu. Maka tidak ada lagi bahasa i'tiqad, tak ada lagi bahasa jazam, tidak ada pula lagi bahasa menyaksikan dan melihat. Yang ada apa? Kepasrahan saja yang ada lagi. Di mana letak kepasrahannya? Ketika kita sudah memandang dan sudah menyaksikan akan dirinya sendiri, di situ angkat tangan aja, Allahu Akbar. Itulah dia melihat, menyaksikan akan kebesaran dirinya. Hanya dia cuma satu-satunya. Itu makom yang seperti itu. Solatnya Bapak Ibu sudah menikmati. Dah menikmati itu dah. Nah, kalau menikmati itu Bapak Ibu, duduknya itu dirasa. Makanya di dalam rasa itu adalah nikmat itu. Di dalam rasa itu ada nikmat. Ya, jadi mengenal Tuhan itu dengan rasu Bapak Ibu. Nah, kalau bahasa Minangnya, rasu dibuat naik, paresu dibuat turut, rasu yang dirasui. Kalaulah mengenal Tuhan itu dengan rasu, dengan rasa, apa arti rasa sebenarnya? Nah, jangan kita bicara rasa tapi kita tidak kenal yang rasa itu yang mana.
Rasa itu singkatan tuh Bapak Ibu. Rasa itu singkatan Rasul Allah. Rasa itu singkatan Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat dengan rasa. Kalaulah rasa itu singkatannya Rasul Allah, mana yang dikatakan Rasul Allah pada diri? Ini yang Allah katakan. Ya, apa kata Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada rasa, ada Rasul Allah. Mana yang dikatakan rasa Rasul Allah pada diri, itu yang disebut namanya dengan ruh itu yang sebenarnya. Ruh itu yang dikatakan rasa, ruh itu yang disebut Rasul Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum awalam yatafakkaru fi anfusikum, bahwa telah datang ya di dalam dirimu itu seorang rasul yang datang dalam diri kita, itulah namanya ruh tadi. Itu yang disebut utusan Allah, itu yang disebut namanya dengan rasa. Awalam yatafakkaru fi anfusikum, kenapa kamu tidak mau memikirkan dirimu itu siapa dirimu itu? Jadi yang dikatakan rasa Rasul Allah itu adalah ruh. Jadi untuk mencari dan menemui Tuhan itu dengan rasul. Ini yang Ustaz selalu katakan, ini bahasa Minang sih, dari Ustaz bahasa Minang kan, Ustaz orang Minang. Kok lai tahu Bapak Ibu mencari Tuhan? Kok lai tahu Bapak Ibu mencari Tuhan? Alun tarese lah tarasu gitu. Tanyalah Pardi itu ada betul. Kok le tahu Bapak Ibu mencari Tuhan? Alun tarese ala tarasu itu. Kiasnya Bapak Ibu aja yang menerjemahkannya. Ibu-ibu makan asam di situ, bapak-bapak kok mengerinya mah. Tahu tuh. Kasam Ustadz makan asam, bapak ibu mengerinyam. Mengerinyam itu tuh. Lele kok peta-peta ini. Tuh rasul tuh alun dimakan lain ala terasu asam tuh Jadi pahamnya dengan rasa. Rasul di paresu tuh memang agak payah sekali, tapi itulah rasio yang sebenarnya. Agak payah itu yang ilmu tuh, lamu hilang itu dengan rasa. Jadi ketika itu nikmati aja, Allahu Akbar. Bagaimana cara menikmatinya kalau ini sudah ada Allah dah, awal akhir zahir dan batin. Lihat, kalau dia cuma semata-mata, kan dia cuma yang berdiri itu. Yang berdiri itu si Jalalullah, yang ruku itu Jamalullah. Ya, yang sujud itu adalah Qaharullah, yang duduk itu adalah Kamalullah. Berdiri itu si Jalal. Alif tuh itu maknanya ya, alif tuh yang berdiri, kita berdiri kan? Berdiri ya, itu nyata pada huruf alif dia. Itu yang disebut Jalalullah. Siapa si Jalal? Si Jalal itu Allah. Jalal itu sifat kebesaran. Allah itu yang berdiri. Jadi nyata zahir pada huruf alif pada kulima Allah. Lam ya, lam itu yang disebut namanya ruku ya, sifat jamalullah, sifat keindahan Allah. Jadi sifat keindahan Allah itu nyata pada huruf lam awal. Jadi si jamal itu yang ruku. Kemudian lam akhir itu yang disebut namanya hakikat daripada sujud, yaitu sifat Qaharullah, kebesaran Allah. Si Qahar itu yang sujud. Kemudian ha akhir itu yang disebut namanya hakikat duduk, yaitu sifat Kamalullah, kesempurnaan Allah. Pada saat Bapak Ibu berdiri, rukuk, i'tidal, sujud dan duduk, itulah berkulimah Allah yang tidak ada huruf dan tulisannya. Makanya Ustaz tanyakan selalu kepada Bapak Ibu waktu di Caneh kemarin, bisakah Bapak Ibu menuliskan kulimah Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai pena, tanpa pakai kertas, tanpa pakai tulisan gini, tanpa pakai pikir? Bisa Ustaz? Coba kalau Ibu bisa, sini, kalau dapat kita pulang.
Kenapa kita pulang? Tampillah ibu itu di depan bapak ibu. Ketika tampil, lihat, lihat nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah kulimah Allah tuh. Berdirinya Allah, rukunya Allah, sujudnya Allah, duduknya Allah. Berdiri itulah huruf alif, ruku itu huruf lam awal, sujud itu adalah lam akhir, ha itulah duduk itu. Ya Allah tuh. Maka ketika ada paham Bapak Ibu, cara mempraktikkannya nggak ada di Bapak Ibu lagi, yang ada hanya Allah. Sempurna dia. Hadap wajah ke tempat sujud. Hadap wajah ke tempat sujud. Tidak ada situ silentkan HP. Betul tuh. Hadap wajah, hadap wajah ke tempat sujud. Hadap dada ke kiblat. Hadap wajah ke tempat sujud, hadap dada ke kiblat. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal pikir mengawasi atau mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengarkan oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbir sampai salam. Sedangkan hati sudah menyaksikan Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri sendiri. Sedangkan rasa dan perasaan sudah menikmatinya. Setelahnya prakteknya Allahu Akbar. Nikmati aja di situ. Itulah khusyuk itu sebenarnya, kalau dikatakan khusyuk ukurannya itu adalah menyaksikan Allah. Siapa sudah menyaksikan Allah, ketika itu hilanglah dirinya itu. Sudah lebur wujudnya ke dalam wujudnya Allah. Sudah lebur sifatnya ke dalam sifatnya Allah. Sudah lebur asmanya ke dalam asmanya Allah. Sudah lebur fiilnya ke dalam fiilnya Allah. Tidak ada lagi itu. Ketika itulah Allah lah semata-mata yang berdiri dengan sendirinya. Itu nikmati saja. Jadi jangan Bapak Ibu memikir-mikirkan arti. Kalau dipikirkan arti itu yang jadi sepan nanti. Ya. Khusyuk itu Ustaz, tidak berpikir lagi Ustaz, tak melihat apa-apa lagi Ustaz, tak ada mendengar. Beruntunglah orang yang buta dan orang yang tuli serta orang yang gila. Orang yang buta tak melihat apa-apa lagi, orang mendengar tak mendengar apa-apa lagi yang tuli. Orang yang gila tak ada mikirkan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetap dia membaca, tetap dia mendengar, tetap dia berpikir. Tapi yang membaca, yang mendengar, berpikir itu bukan lagi kenyataan akan dirinya, akan tetapi nyatanya diri Allah semata-mata yang ada. Begitu cara memahaminya. Jadi tinggal menikmati lagi Bapak Ibu. Ya, mungkin itu Pak cara prakteknya Pak.